Bapa, kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami mintakan pendamaian yang daripadamu. Malam hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Mari basuh kami, kuduskan Tuhan seluruh hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, menaikkan Tuhan setiap ucapan syukur lewat pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban dengan Bapa
Terima kasih ya Tuhan untuk pendamaian yang Kau berikan Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah lekang Tuhan oleh waktu bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau datang dengan penyembahan kami ya Tuhan. Biar ini Tuhan dapat menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Rise
how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great, how great. Always sing, how great, how great. Always sing, how great, how great is our God. And the angels cry, holy, all creation cry. Katakan, holy, you are lifted high, holy, holy forever, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the world. Amen. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the world. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the world. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the world, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always sing, holy, holy forever. 'Cause your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name it stands above the world, above all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above the world. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the world, above all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above the world, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. The angels cry, and the angels
worthy. For you are holy, 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 holy. Are you Lord Almighty? Yes, you are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy, holy. Are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Katakan, holy are you Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you Lord God. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima Tuhan semua sanjungan, kemuliaan, semua hormat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan setiap kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran dan taburan Tuhan akan benih ilahi-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa sama-sama minta Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita, memberikan pengertian, memberikan anugerah. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati telinga rohani kami, telinga kami, pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu bekerja membuka pengertian kami Tuhan, supaya kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik, hadirat-Mu menguasai setiap kami, dimanapun kami berada. Dan firman-Mu menembus setiap hati dan pikiran Tuhan. Kami tundukkan semua pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup setiap kami, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan percaya. Amin. Ya, ini bulan terakhir di tahun 2025, dalam waktu kurang 2 minggu kita akan mengakhiri tahun ini dan masuk tahun yang baru, saudara. Ya, banyak hal yang sudah terjadi sepanjang tahun ini, ada banyak tantangan, masalah mungkin yang saudara hadapi, tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Malam hari ini berkaitan dengan Natal, saudara. Karena minggu depan dalam beberapa waktu lagi kita akan merayakan Natal, di mana semua orang Kristen Katolik di seluruh dunia itu merayakan, saudara. Meskipun ada kontroversi tentang tanggal kelahiran Tuhan Yesus, tapi buat saya yang penting adalah Tuhan Yesus pernah lahir di dunia sebagai manusia. Itu yang terpenting, saudara. Mari kita belajar dari kisah Natal yang pertama di dalam Alkitab, bagaimana situasinya dan bagaimana peran dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, saudara. Natal yang pertama itu menurut saya bukan Natal yang mudah. Meskipun ada kabar sukacita yang diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala di padang, tapi di lain pihak ada juga orang-orang yang sebenarnya berkorban. Kita akan melihat beberapa tokoh
yang terlibat langsung, yaitu Yusuf dan Maria terutama. Nanti kita juga lihat akan Tuhan Yesus. Bahwa ketika Natal pertama itu ada, saudara, ada orang-orang yang berkata ya kepada Tuhan. Karena itu judul firman Tuhan malam ini saya beri nama A Yes Heart, yaitu hati yang berkata ya kepada siapa? Tentu kepada Tuhan, saudara. Kita tahu kisah Natal adalah kisah mujizat juga, di mana Maria sebagai perawan yang belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki, dia hamil oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Tapi kalau saudara melihat lebih jauh dan mempelajari akan situasinya, maka saudara sebenarnya bisa mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dan juga Yusuf tentunya, itu mengandung resiko yang sangat besar. Bahwa ketika mereka berkata ya kepada Tuhan, itu tidak serta-merta semua berjalan mulus dan berjalan dengan lancar, saudara. Mari kita lihat akan kisah Maria di mana dia didatangi oleh seorang malaikat Tuhan yaitu Gabriel yang memberitakan bahwa Maria akan mengandung Tuhan Yesus dan dia akan menjadi ibu Tuhan Yesus. Kita mau baca di dalam kisahnya di Lukas 1, saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya, tapi saya mau baca hanya satu ayat yaitu di ayat 38. Di situ dikatakan ketika Maria mendengar kabar dari malaikat, dia berkata begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitakan bahwa Maria akan mengandung dan menjadi ibu Tuhan Yesus, di ayat sebelumnya Maria berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi belum menikah resmi, sehingga belum diizinkan, diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual, saudara. Tapi malaikat berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi akhirnya Maria berkata, seperti yang kita dengar itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Buat Maria ketika dia mengiyakan akan semua yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya, yaitu menjadi ibu Yesus dan mengandung, itu sebenarnya tidak mudah, saudara. Nanti kalau kita lihat akan kisah Natal di kitab Matius, yaitu dari pihak Yusuf, kita akan bisa mengerti bahwa apa yang diputuskan oleh Maria saat itu, ketika didatangi malaikat Tuhan, itu mengandung resiko yang sangat besar. Karena apa, saudara? Dia sudah memang bertunangan, dan pada zaman dulu orang bertunangan itu sebenarnya ikatannya sudah ikatan sah seperti suami istri. Jadi kalau nanti kita lihat di kitab Matius bahwa ketika dia mengandung, artinya dia ini sebetulnya orang akan melihat bahwa dia ini berzina. Bisa berzina dengan Yusuf sebagai calon suaminya, atau berzina dengan orang laki-laki lain, saudara. Karena dia mengandung sebelum menikah secara resmi. Jadi ketika dia memutuskan itu, dia itu mengerti akan resikonya. Bukan berarti Maria tidak mengerti resikonya, saudara. Dia mengerti dengan benar, dengan jelas bahwa dia akan menanggung resiko yang sangat besar. Jadi dari pihak Maria, khususnya sebagai seorang perempuan, tentu tidak mudah, saudara. Karena zaman dulu itu, kalau dalam hukum Taurat Musa, orang atau seorang wanita yang kedapatan berzina bisa dilempari batu. Kita bisa baca kisahnya di kitab Injil ketika orang-orang Farisi ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudara. Dan mereka berkata, Tuhan menurut hukum Musa ini harus dilempari dengan batu. Jadi meskipun itu zaman perjanjian baru, tapi tetap ada orang-orang Farisi, ahli Saduki, ahli Taurat yang berpegang teguh pada
hukum Taurat yaitu hukum Musa, saudara. Jadi sebenarnya ini resiko yang sangat besar. Tidak hanya itu, dia bisa dilempari batu, dia bisa dituduh berzina, dan dia pasti akan menanggung malu dan aib, saudara. Saat ini juga sama, saudara. Kalau ada laki-laki dan perempuan, cewek dan cowok, misalnya berpacaran dan kemudian tiba-tiba ceweknya hamil sebelum nikah, orang akan berkata, wah ini berzina ini. Ini sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah resmi. Dan tentu buat pihak perempuan khususnya hal itu tidak mudah. Karena dia yang mengandung bayinya. Tentu dari pihak laki dalam tanda lebih mudah, saudara. Kalau dia tidak bertanggung jawab, dia akan pergi begitu saja. Pergi dan yang menanggung risiko paling berat adalah yang wanita. Demikian juga dengan Maria, saudara. Ketika dia mengiyakan itu dan kemudian dia mulai mengandung, maka dia sedang menghadapi risiko yang sangat besar. Tapi dia di awal dengan teguh berkata, ya Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu, karena aku ini hamba-Mu, saudara. Jadi Maria ini adalah orang yang pertama di dalam Alkitab, maksudnya di dalam kisah Natal ini berkata, ya kepada Tuhan, saudara. Dan mari kita lihat akan tokoh selanjutnya, yaitu Yusuf. Kita akan lihat di dalam kitab Matius 1. Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Dan juga ayat yang ke-24, saudara. Dikatakan Matius 1, 18 sampai 20, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ketika Yusuf ini sebagai tunangannya tahu bahwa Maria ini ternyata mengandung, dan Yusuf tahu bukan dia yang membuat Maria mengandung. Jadi buat Yusuf ini sebetulnya seperti sebuah apa, saudara? Pengkhianatan. Karena buat Yusuf, wah ini Maria main dengan laki-laki lain, saudara. Tapi dia tidak tahu bahwa Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan dia mengandung bukan secara manusia, tapi secara supranatural oleh karena Roh Kudus, saudara. Karena dikatakan ketika dia sedang mempertimbangkan maksudnya. Jadi ketika dia tahu bahwa Maria hamil dan bukan dia yang membuat Maria mengandung, maka dikatakan oleh ayat ini dia bermaksud menceraikan Maria. Seperti tadi yang saya katakan bahwa pada zaman dulu orang bertunangan itu punya ikatan yang sah seperti suami istri, saudara. Jadi kalau mau putus itu tidak bisa sekedar putus, tapi perlu perceraian. Itu latar belakang zaman dahulu, saudara. Dan karena dia ini orang yang baik hati, dikatakan seorang yang tulus, dan dia tidak mau membuat malu Maria di depan umum, dia mau menceraikan dengan diam-diam. Kalau lihat dari ayat ini sepertinya ada indikasi bahwa Maria tidak cerita, saudara, kepada Yusuf bahwa dia didatangi malaikat Tuhan. Karena kalau Yusuf tahu bahwa Maria mengalami atau mengandung karena kuasa Roh Kudus, mungkin dia masih bisa mengerti. Jadi indikasinya kalau dari ayat ini bahwa dia tidak tahu dan mungkin juga Maria tidak memberitahu. Dan akhirnya
ketika dia sedang mempertimbangkan maksud itu, akhirnya Tuhan turun tangan, intervensi langsung saudara, lewat mimpi dan didatangi malaikat. Dan di situ diberitahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf saudara? Apakah dia tetap berkehendak untuk memutuskan menceraikan Maria? Dia bisa lakukan itu enggak saudara? Bisa. Dia bisa berkata, wah ini enggak mungkin, nonsens ini. Mana bisa. Tapi Yusuf seorang dikatakan yang tulus hati dan dia orang yang baik. Dikatakan di Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi Yusuf berkata ya enggak kepada Tuhan? Ya. Ini orang yang kedua, saudara. Dia berkata kepada Tuhan lewat pernyataan malaikat di mimpinya. Apakah itu juga mudah buat Yusuf? Tidak, saudara. Awalnya tentu tidak, karena dia merasa bahwa Maria ini berkhianat. Dia main dengan orang lain ini. Kok bisa hamil? Padahal belum sah sebagai suami istri. Meskipun sudah bertunangan. Tapi lewat mimpi itu akhirnya Yusuf memutuskan, ya Tuhan, aku mau mengambil Maria sebagai istriku. Meskipun dia tidak mengandung dari aku, tapi dia mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Ini buat Yusuf itu mengorbankan. Mengorbankan apa saudara? Egonya. Maria juga sama. Dia bisa menolak enggak ketika malaikat Gabriel datang dan memberitakan bahwa dia akan menjadi ibu Yesus. Bisa saja saudara. Kenapa tidak? Dia bisa memilih. Dia bisa memutuskan untuk berkata, Tuhan nanti aku pertimbangkan dulu dah. Tuhan aku berdoa dulu. Mungkin dia berkata, atau Tuhan itu berat buat aku. Aku tahu resikonya, aku tidak sanggup Tuhan. Tapi Maria dan Yusuf berkata, iya Tuhan. Mereka punya hati yes kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah sikap hati yang luar biasa. Karena ini bukan sesuatu yang mudah saudara. Itu ditambah dengan ketika Maria mengandung, mereka tidak tinggal di Bethlehem. Ada perintah dari kaisar waktu itu supaya mereka didata, disensus. Dan karena mereka dari Bethlehem, akhirnya apa? Mereka harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem, saudara. Dalam keadaan hamil, saudara. Dan waktu itu tidak seperti zaman sekarang di mana transportasi lebih mudah dan keadaan Israel zaman itu tentu berbeda dengan sekarang. Dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang kelima, saudara. Di situ dikatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Saya coba cari saudara, kira-kira berapa jauh sih dari Nazaret ke Bethlehem? Dan ketika saya cari datanya, itu kira-kira saudara 3 hari perjalanan. Karena waktu itu belum ada mobil, belum ada kendaraan, jadi mereka naik apa? Keledai lah saudara. Dalam keadaan hamil dan 3 hari perjalanan jauhnya. Saya pernah nonton satu film tentang Natal seperti ini dan saya lihat bagaimana Yusuf dan Maria dalam keadaan hamil melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Harus lewat padang gurun yang panas, kalau siang, kalau malam dingin saudara. Itu tentu bukan hal yang mudah. Tapi karena mereka sudah berkata ya kepada Tuhan,
maka mereka dengan semua risiko yang ada, dengan berani menempuh perjalanan itu, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, saudara. Kalau saudara baca dalam kisah Natal, di mana ada orang-orang Majus datang, itu sebenarnya bukan di palungan, saudara. Memang ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka mau nginap, tidak ada tempat. Sehingga akhirnya karena sudah waktunya melahirkan, maka Tuhan Yesus dilahirkan di palungan, tempat kandang binatang, saudara. Dan orang Majus, kalau saudara baca di Matius pasal yang kedua, mereka datang ke rumah. Jadi bukan ke palungan, saudara. Meskipun sekarang kalau kita lihat di tradisi orang-orang Majus digambarkan datangnya ke palungan. Tapi tidak masalah, saudara. Yang penting kita mau belajar bahwa ketika Tuhan Yesus atau Tuhan berkata kepada sesuatu, apakah kita bisa berkata seperti Yusuf dan Maria, saudara? Karena kalau ketika kita berkata ya kepada Tuhan, meskipun kita belum tahu apa yang Dia minta atau apa yang Dia mau perintahkan, itu sebenarnya di baliknya tidak serta-merta semua akan berjalan baik dan mulus. Tapi bukan berarti tidak ada backup dari Tuhan, ya. Karena ketika kita berkata ya kepada Tuhan, maka sebenarnya Tuhan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Karena itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Dia. Kalau kita mempelajari kitab Perjanjian Lama, paling tidak saya melihat ada dua orang yang berkata ya. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang lain, tapi saya akan mengajak kita belajar sama-sama dari dua orang di Perjanjian Lama yang berkata ya kepada Tuhan dengan semua risikonya. Yang pertama adalah Nuh, saudara. Saudara tahu bahwa Nuh diperintahkan Tuhan membangun bahtera. Meskipun waktu itu keadaan tidak hujan, tidak sedang hujan, saudara. Dikatakan kalau kita baca di Kejadian 6, mari kita baca Kejadian 6 ayat 14. Dikatakan waktu Tuhan berkata kepada Nuh, saudara. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan diberikan detailnya, ukurannya segini, panjangnya, lebarnya, dan sebagainya dari kayu ini dan sebagainya, dan apa yang dia harus lakukan, termasuk memasukkan binatang ke pasangan secara berpasangan ke dalam bahtera. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nuh, saudara? Sekali lagi saya berkata, Nuh bisa menolak sebagai manusia, tetap, saudara. Karena dia punya pilihan untuk berkata ya atau tidak. Tapi kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kalau saudara membaca ini, mungkin saudara berpikir, wah luar biasa Nuh, betul, saudara. Tapi memang tidak diceritakan di Alkitab. Tapi sebenarnya ketika dia memberikan jawaban, ya Tuhan. Dan dia melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Sebenarnya dia sedang menanggung risiko yang besar. Menurut para ahli teologi, saudara, ini pekerjaan yang tidak 1-2 tahun, 10 tahun. Tapi katanya ratusan tahun, saudara. Membangun bahtera itu. Bayangkan, saudara. Ini kalau kita buat sesuatu dan dalam waktu setahun misalnya bangun gedung gereja atau 2 tahun selesai, oke. Tapi katakan membangun gedung gereja tapi puluhan tahun tidak selesai. Orang pasti akan berkata, wah tidak selesai-selesai. Kenapa ini? Jangan-jangan begini, jangan. Pasti ada gosip-gosip, ada suara-suara yang negatif. Apalagi Nuh ratusan tahun dalam membangun. Pasti orang-orang sekalian berkata, apalagi kalau saudara baca di ayat-ayat sebelum dikatakan pada zaman itu keadaan manusia itu sudah rusak amburadul.
jahat, berbuat semaunya. Sampai membuat Tuhan itu sedih, berduka. Dan bahkan dikatakan menyesal, saudara. Sehingga hanya Tuhan memutuskan untuk menghapuskan semua manusia. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi karena Nuh siapa? Karena Tuhan melihat hati Nuh. Hidup Nuh yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dia memilih Nuh. Dan Nuh berkata ya. Jadi saya percaya bahwa ketika itu orang-orang pasti akan lihat yang melihat Nuh sedang membangun bahtera dengan keluarganya, pasti berkata, Nuh ngapain kamu? Ini tidak hujan, kamu kok mau buat bahtera? Kamu itu rada ya? Kamu ini buat apa? Tidak berguna, percuma. Dan itu pasti setiap hari. Dia akan menerima pandangan yang merendahkan, pandangan yang negatif, pandangan yang mengolok-olok, perkataan orang yang lalu lalang, yang ada di sekitarnya. Pasti mereka akan merendahkan, menghina saja. Karena dia melakukan sepertinya yang tidak masuk akal. Tidak ada hujan. Bahtera itu kan kalau ada hujan ada banjir, saudara. Tapi Nuh terus tetap melakukan kehendak Tuhan. Sampai akhirnya bahteranya selesai dan kemudian Tuhan menurunkan hujan dan menghapuskan semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya dan juga binatang yang ada di dalam bahtera. Jadi sekali lagi ketika seseorang itu berkata ya kepada Tuhan, tidak serta-merta bahwa dia akan mengalami semuanya dengan baik dan mulus, saudara. Tapi semua itu ada risiko dan tantangannya yang seringkali tidak mudah. Dan ini yang orang kadang tidak tahan, saudara. Nah, kita selanjutnya akan lihat tokoh Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya. Ini juga orang yang luar biasa meskipun dia pernah gagal karena Ismail lahir, tapi ini orang yang luar biasa, tokoh yang akhirnya diberi julukan bapak segala orang percaya Tuhan. Bukan tanpa alasan. Kita akan lihat Kejadian 22 ayat 1 dan 3, kisah yang sering kali sudah kita dengar, yaitu tentang Abraham yang mengorbankan Ishak. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan, saudara, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau dikatakan dalam terjemahan satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan setelah semuanya itu Tuhan menguji Abraham. Jadi kita tahu bahwa Ishak dilahirkan dengan mujizat juga karena secara manusia ini Sarah sudah tidak mungkin melahirkan karena usia. Jadi ketika Ishak lahir tentu ini anak yang sangat disayang, saudara. Karena ini juga anak perjanjian, anak yang sudah dinantikan selama tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun dan 25 tahun. Dan ketika anak ini lahir, tentu mereka akan memberikan perhatian kasih sayang sangat besar. Meskipun waktu itu ada Ismail. Tapi masalahnya Ismail kan bukan anak kandung, saudara, dari Sarah yang dilahirkan Sarah, tapi dari budak, dari hambanya, yaitu Hagar. Meskipun zaman itu sebenarnya anak budak ini seperti Ismail, itu bisa nanti dijadikan ahli waris. Tapi karena akhirnya Ishak lahir, maka Ismail
Tetap nanti dapat bagian enggak? Kalau saudara baca ya dapat bagian. Tapi tidak seperti Ishak, karena beda saudara. Jadi saudara bisa bayangkan nih anak dinanti puluhan tahun dan ini anak perjanjian. Dan Tuhan berkata lewat keturunanmu lah nanti akan lahir satu bangsa yang besar, kamu akan jadi berkat buat banyak bangsa bahkan buat seluruh dunia. Saudara bisa baca itu di kitab Kejadian 12. Jadi ini anak yang sangat dinantikan. Tapi ketika satu kali di pasal tadi 22, Tuhan berkata kepada Abraham. Apakah Abraham tahu bahwa Tuhan mau minta dia itu mengorbankan Ishak? Enggak, saudara. Tapi apa yang dikatakan ketika Tuhan memanggil dan berkata kepada Abraham? Dia berkata Abraham, dan Abraham berkata, ya Tuhan. Sepertinya ini jawaban yang biasa. Tapi ketika saya pelajari, saudara mungkin pernah dengar kata hineni. Jadi dalam bahasa Ibrani ketika Abraham berkata, ya Tuhan, ini aku maksudnya. Itu hineni. Hineni itu artinya apa sih? Apakah hanya hati seorang hamba? Enggak, saudara. Jadi hineni itu seperti seseorang yang berkata, ya Tuhan, ini aku hambamu. Aku siap melakukan semua yang kau mau, apapun itu, saudara. Jadi ini perkataan seseorang yang punya penyerahan total kepada Tuhan, punya iman kepada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Meskipun belum tahu apa yang mau dikatakan oleh Tuhan atau diminta dan diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketika Abraham berkata, ya Tuhan, ini aku. Pokoknya apapun yang kau perintahkan, apapun yang kau tugaskan, apapun yang kau katakan, aku akan kerjakan. Karena aku ini hamba-Mu. Mudah enggak saudara? Enggak. Karena apa? Dia tidak tahu. Kalau kita sudah tahu awal, Tuhan, misalnya Tuhan berkata Abraham, aku mau engkau begini, mungkin Abraham bisa berpikir, oh ya sudah, dengan semua risiko yang ada. Tapi ini tidak, saudara. Di awal dia tidak tahu. Dan dalam pembacaan Alkitab ini kalau saudara baca juga pelajari, indikasinya Sarah tidak diberitahu, saudara. Saya bisa bayangkan kalau Abraham ngomong dengan Sarah. Bisa ribut enggak, saudara? Bisa. Dan mungkin akan dihambat, saudara. Kenapa? Sarah sebagai wanita yang melahirkan, saudara. Dia sudah menanti puluhan tahun janji Tuhan ini. Bahkan Ismail itu lahirnya karena usul Sarah. Sudah Abraham, Tuhan tidak memberi aku anak, katanya begini. Sudah ambil aja Hagar. Nanti dia melahirkan anak, nanti kita bisa anggap sebagai anak kita aja bisa jadikan ahli waris. Jadi buat Sarah kalau Abraham ngomong dan memberitahu apa yang diperintahkan Tuhan, menurut saya bisa terjadi pertentangan dan bisa Sarahnya tidak setuju. Tapi kalau dari sini saya merasa bahwa Abraham tidak berkata atau menceritakan apapun kepada Sarah. Tapi responnya ketika Tuhan memanggil dia, bahkan sebelum dia tahu apapun yang diminta atau diperintahkan Tuhan, dia sudah berkata, ya Tuhan, hineni Tuhan, ya aku ini Tuhan. Aku mau melakukan apapun yang kau minta dan perintahkan. Makanya saudara tidak heran bahwa Abraham setelah ini, kejadian ini, dia disebut sebagai bapak orang percaya dan diberi janji Tuhan yang luar biasa. Saudara. Kalau kita belajar dari dua tokoh Alkitab di perjanjian lama ini, ketika mereka berkata ya, sekali lagi saya berkata, mau mengatakan, memberitahu kepada saudara, semua ada resikonya. Dan resikonya itu bisa resiko di mana kita bisa menanggung malu, dicemooh orang, dicerca, dihina, direndahkan orang, dikata-katai orang. Atau juga seperti Abraham, dia personal kalau ini pribadi dengan dia. Tidak ada orang yang tahu dan mungkin berkata, oh kamu bodoh karena sudah dikasih Tuhan puluhan tahun, sudah ditunggu kok dikorbankan. Ini bukan Tuhan pasti. Mungkin kalau dia cerita kepada orang lain, mungkin ada orang yang berkata begitu.
Tapi Abraham dengan kuat berkata, ya Tuhan, hineni Tuhan. Kita balik lagi kepada kisah Natal. Yusuf dan Maria, ini dua orang yang berkata ya kepada Tuhan. Dengan semua risiko yang harus mereka tanggung dan semua hal yang mereka harus lewati, saudara. Tapi saya mau kita belajar satu tokoh yang lain, yaitu siapa, saudara? Tuhan Yesus. Apakah menurut saudara ketika Tuhan Yesus lahir di dalam dunia sebagai manusia itu juga sesuatu yang mudah? Tidak, saudara. Saya bisa bayangkan ini dalam bayangan saya ketika ini balik kepada kitab Kejadian ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa. Dan kalau saudara baca di dalam pasal-pasal pertama kitab Kejadian, bahwa Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan seorang penebus buat umat manusia. Karena ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia ikut berdosa di dalamnya. Meskipun mereka belum melakukan dosa. Dalam kandungan bahkan kalau saudara baca di kitab Mazmur pasal yang 51, Daud mengakui Tuhan di dalam ketika aku sedang dikandung, aku dilahirkan dalam kesalahan, dalam iniquity, dalam dosa. Jadi sejak itu saya bisa membayangkan ada rapat di surga. Rapat antara siapa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus setelah manusia jatuh dalam. Ini bagaimana? Ini manusia kita ciptakan segambar dan serupa dengan kita. Tapi sekarang berdosa. Karena berdosa maka hukuman dosa adalah maut. Kekal, maut kekal, kebinasaan. Yaitu apa? Gampangnya neraka. Tapi karena Tuhan itu punya kasih yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Yohanes 3:16. Ayat yang kenal. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia itu. Jadi karena Tuhan di sisi lain seorang pribadi yang penuh kasih. Tapi di sisi lain dia Allah yang adil dan penuh kekudusan. Jadi manusia dalam dosanya tidak bisa digini. Sudah diampuni saja. Tidak bisa, saudara. Sudah dibebaskan saja dari hukuman dosa, dari resiko konsekuensi dosa, tidak bisa. Dia Allah yang adil. Maka setan akan menuntut Tuhan. Tuhan kan tidak adil, ini manusia berdosa, kok kamu bebaskan segitu? Tidak bisa, harus ada harganya. Setan pasti akan berkata gitu. Seperti di dunia. Saya melayani di penjara sudah tahunan dan saya mendengarkan cerita mereka, melayani mereka. Bagaimana mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, saudara. Apakah mereka hakim dengan berkata dengan mudah bisa, sudah kamu bebaskan, tidak apa-apa. Oh kamu sudah membunuh orang ya, oh tidak apa-apa. Tidak bisa, saudara. Secara hukumnya yang membunuh seorang punya tanggung jawab untuk masuk penjara. Entah berapa tahun nanti diputuskan berat ringannya dan bagaimana situasinya tergantung keputusan hakimnya, saudara. Tapi tidak bisa serta-merta sudah dibebaskan begitu saja. Kecuali dia memang setelah diselidiki punya bukti yang kuat, mungkin seseorang itu dijadikan kambing hitam oleh yang lain atau hal yang lain. Mungkin bisa dibebaskan tanpa bersalah. Tapi manusia, dosa manusia tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sekali lagi karena Allah itu adil dan kudus. Tapi dia punya kasih yang luar. Jadi akhirnya mereka rapat, ini bayangan saya, rapat di surga. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, ya sudah. Karena untuk menebus manusia harus ada seorang manusia yang tidak pernah berdosa melakukan kesalahan apapun yang mau mengorbankannya. Jadi menggantikan. Ya. Jadi menggantikan akan hukuman dari manusia ini, saudara. Itu seperti seorang yang dihukum di penjara. Kalau katakan ada seseorang yang membunuh temannya karena sesuatu dan kemudian oleh hakim katakan, dia dihukum mati, saudara. Tapi karena ada keluarganya mengasihi dia, mungkin ayahnya atau adiknya atau kakaknya, dan dia berkata, Pak Hakim, maaf, biar saya saja yang dihukum mati menggantikan dia.
bebaskan, tolong bebaskan dia. Saya saja yang mati. Kalau misalnya hakim mengizinkan hal itu, maka yang dihukum mati siapa? Yang bersalah atau yang tidak? Tidak bersalah. Akhirnya orang yang bersalah, ini bebas tidak? Bebas. Tapi apakah dia bebas karena tidak menanggung hukumannya? Tidak. Tapi karena ada orang lain, keluarganya mungkin atau temannya atau siapa, yang menanggung hukumannya. Sama seperti kita semua. Kita harus menanggung hukuman dosa, yaitu maut. Terpisah dari Tuhan selama-lamanya kebinasan kau. Tapi oleh karena kasih dan anugerahnya, maka Tuhan Yesus mau merelakan diri turun sebagai manusia. Saudara, kalau saudara bayangkan itu, saudara bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah terbatas. Tidak terbatas dengan ruang, waktu, dan semuanya. Dia maha kuasa. Maha hadir, omnipoten, omnipresent. Saudara. Tapi ketika dia datang sebagai manusia, apa yang terjadi? Semua geraknya terbatas. Sebagai manusia, dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus, saudara. Kalau sebagai Tuhan, dia ada di mana-mana. Dia ada di kota Surabaya, di Semarang, di Bandung, Jakarta, dan juga di Afrika, di Amerika, di Australia. Dia ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Saudara. Tapi sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak bisa. Dia hanya bisa berada di satu tempat, misalnya di Bethlehem, di Nazaret, atau di Galilea. Dan kalau saudara baca Injil, dikatakan dia juga bisa lapar. Sebagai manusia, lapar saudara. Dia jadi manusia 100%, tapi Tuhan 100% di dalam tubuh Tuhan Yesus. Bagaimana itu pengertiannya? Itu bukan hal yang mudah. Tapi itulah Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di dalam dunia sebagai manusia, dia juga berkata kepada Tuhan Allah, ya sudah, ya Tuhan, aku mau merelakan diri untuk menjadi juru selamat dunia. Dan apakah Tuhan Yesus tahu resikonya? Tahu betul, saudara. Kalau saudara baca pergumulannya di kisah Tuhan Yesus di Getsemane, dia berkata, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi kalau tidak, terjadilah kehendak-Mu. Itu sebuah hati yang berkata, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia sebagai manusia dan lahir di Bethlehem, itu bukan hal yang mudah buat Tuhan, saudara. Karena itu ketika dia disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa, saudara? Disitulah ketika dia di atas kayu salib, dia menjadi dosa bagi kita. Dia menanggung semua hukuman kita. Sehingga apa? Sepertinya Bapa itu berpaling dari dia. Sepertinya Bapa itu meninggalkan dia. Padahal selama ini dia selalu berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan mereka merupakan satu kesatuan meskipun Tuhan Yesus sebagai manusia. Tapi mereka punya kesatuan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus selalu berkata, aku melakukan apa yang Bapakku lakukan. Aku memperkatakan apa yang Bapakku katakan. Jadi selama hidup di dunia sebagai manusia, dia selalu satu dengan Tuhan. Tidak pernah terpisah. Tapi ketika dia ada di kayu salib menanggung dosa semua kita, disitulah sepertinya Bapa meninggalkan dia. Berpaling dari Tuhan Yesus. Karena apa? Di situ dia menjadi dosa karena untuk menanggung hukuman semua kita. Kita bisa baca itu di kitab Filipi. Bahwa ketika Tuhan Yesus itu datang sebagai manusia, dia merelakan diri. Kita mau baca sama-sama ayat yang sudah sering kita dengar. Katakan Filipi 2 ayat 5 sampai yang 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tahu kisah penyaliban Tuhan Yesus bukan kisah yang mudah. Dia dicambui dengan, kalau sudah lihat film The Passion, penderitaan Kristus, di situ saudara bisa melihat bagaimana cambuknya itu pakai seperti buah durian, saudara. Pakai bulat terus ada ujung-ujung yang runcing. Jadi ketika itu kena di tubuh Tuhan Yesus, maka itu merobek dagingnya dan keluar darahnya, saudara. Makanya dikatakan Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya. Itu tidak sekedar luka, tapi itu luka yang benar-benar mengerikan, saudara. Penderitaannya luar biasa demi kasihnya kepada setiap kita, saudara. Dan itu dimulai dengan hati yang berkata, ya, saudara. Kami mengalami bagaimana ketika kita diperintah Tuhan beberapa tahun yang lalu ke Timika, saudara. Timika, waktu itu kami di Semarang belum punya tenda sendiri, dan kita punya visi untuk membuat tenda lawatan. Maka beberapa belas orang, 15 orang pergi ke sana termasuk saya, saudara. Dan kami kemudian memutuskan, sudah kami buat seminggu acara, saudara. KKR dan diakhiri dengan pasar. Kami buat KKR untuk para pelayan Tuhan, kemudian untuk anak-anak, untuk youth, dan untuk umum orang-orang setempat juga selama seminggu. Apakah ketika kami berkata ya dengan yang Tuhan mau, itu mudah? Enggak, saudara. Timika itu Papua dan tiket ke sana itu lebih mahal daripada ke Singapura, saudara. Dan perjalanan juga cukup jauh, meskipun Timika lumayan kotanya, saudara. Tapi di situ kita juga bisa melihat, ketika kita berkata ya kepada Tuhan, Tuhan mem-backup, saudara, mem-backup kita. Meskipun kita sempat menghadapi beberapa tantangan, karena waktu itu sudah libur lebaran. Tapi kami kan perlu izin meskipun lapangannya itu diberi gratis oleh pemerintah kota, saudara. Tapi kan tetap perlu tanda tangan bupati yang ada, perlu tanda tangan dan izin. Dan karena itu hari libur lebaran, jadi susah, kantor tutup, saudara. Satu teman bahkan nunggu di kantornya dulu, enggak ketemu-ketemu. Sampai kurang beberapa hari juga kita orangnya, timnya juga tidak banyak, saudara. Untuk cari tenda aja enggak gampang. Tapi akhirnya oleh pertolongan Tuhan, dapat tendanya. Dan keajaiban terjadi ketika kami tinggal di satu hotel waktu itu diberkati, saudara. Jadi semua tim akhirnya pindah, terutama tim yang awal, pindah semua ke hotel. Dan ketika sedang di hotel itu tiba-tiba bupatinya datang. Ada yang berkata, itu kelihatannya Pak Bupati datang. Dan akhirnya hari itu kami dapat tanda tangannya, dan juga tanda tangan stafnya yang lain, saudara. Sehingga itu cuma kurang beberapa hari, saudara. Mungkin 2-3 hari sebelum acara dimulai. Saudara bisa bayangkan ketegangan yang ada. Belum ketegangan soal tenda, saudara. Karena hanya satu orang yang punya tenda, dia juga mau pulang ke Jawa karena dia orang Jawa, saudara. Kan libur lebaran. Tapi oleh anugerah pertolongan Tuhan, akhirnya semua bisa terlaksana. Kita melihat lawatan Tuhan yang luar biasa atas Timika, dan juga kita melihat bagaimana gereja Tuhan dan hamba Tuhan bersatu. Dan sampai ketika kami pulang dan setelah itu kami mendengar bagaimana banyak orang diberkati, diubahkan hidupnya, gereja-gereja juga diubahkan oleh Tuhan. Kami juga buat seminar dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Kami didukung oleh ketua Departemen Agamanya di sana juga. Kami bersyukur, saudara. Ketika kita berkata ya kepada Tuhan, maka ada resiko yang kita harus tanggung. Tapi itu adalah sikap hati yang ditunggu Tuhan dari semua kita, dari kita anak-anaknya, saudara. Tidak mudah memang, kita tadi sudah belajar dari tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, Nuh, Abraham, dan juga khususnya Yusuf dan Maria.
dan juga tentu Tuhan Yesus yang menjadi tokoh sentral dalam kisah Natal itu. Mereka berkata ya kepada kehendak Tuhan. Dengan semua risiko yang ada, dengan apapun yang mereka harus lewati. Cemoohan orang, pandangan orang yang merendahkan, hinaan orang. Tapi mereka tetap mau melakukan kehendak Tuhan dan mau berkata ya kepada Tuhan. Tidak hanya di awal, saudara, tapi mereka konsisten dengan apa yang mereka katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, seperti Abraham berkata, hineni Tuhan. Aku mau melakukan apapun yang Kau mau, apapun yang Kau hendaki, yang ada di dalam hati-Mu. Saudara. Itulah hati yang Tuhan rindukan dalam hidup setiap kita. Karena ini adalah kunci, saudara. Kalau kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah berpikir, mempertimbangkan apapun yang Tuhan minta dari kita. Saudara. Satu kali seorang teman cerita kepada istri saya, dan istri saya berkata yang bagus, saudara, kepada teman itu, karena dia sedang mempertimbangkan sesuatu, memutuskan sesuatu. Dia berkata kepada teman ini, orangnya dari luar kota dan kami kenal cukup baik, dia datang dengan suaminya, dan istri saya berkata, kalau dengan Tuhan itu harus hati di depan, pikiran di belakang. Artinya apa? Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, hati yang mau berkata ya, itu perlu ada di depan. Setelah itu apa saja? Mikirnya belakangan. Jangan dibalik, saudara. Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika Tuhan memerintahkan kami ke Timika untuk membuat tenda lawatan, itu Hadasa atau Sasa yang dapat, dan kemudian disampaikan istri saya, dan dia berkata kepada saya, kalau itu Tuhan, mari kita sepakat. Jadi karena kuasa kesepakatan, kesatuan itu luar biasa. Jadi istri saya berkata, kalau dengan Tuhan itu hati dulu. Artinya apa? Kalau disuruh Tuhan, jangan mikir uangnya mana, fasilitasnya gimana, nanti gimana, itu gimana. Itulah yang sering banyak orang Kristen gereja lakukan. Ketika diperintahkan, lah nanti uangnya gimana, ini bagaimana. Selalu salah satunya yang masalah mesti uang, saudara. Tapi dengan Tuhan kita harus belajar untuk seperti Yusuf, Maria, seperti Nuh, Abraham yang berkata, ya Tuhan. Baru setelah itu bagaimana, saudara? Tanya kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk bagaimana melakukan apa yang dia mau secara detailnya, saudara. Hati yang seperti itu adalah hati yang disukai oleh Tuhan. Dan saya percaya itu adalah kunci untuk kita mencanangkan hati Tuhan, tapi juga mencapai destiny kita. Jangan pernah berbantah dengan Tuhan. Karena semua yang Tuhan perintahkan, meskipun kelihatannya tidak masuk akal, bertentangan dengan pendapat manusia, pikiran manusia, kalau itu Tuhan yang berkata, mari kita berkata, ya Tuhan, hineni Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Ada lagu yang bagus yang berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Itulah yang Tuhan inginkan dari hidup setiap kita. Setiap kali Dia memanggil kita, mari kita berkata, ku jawab ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hati dan hidup kami. Seringkali kami banyak pertimbangan ketika Engkau minta sesuatu atau Engkau perintahkan sesuatu dalam hidup kami. Ampuni semua sikap hati kami yang tidak berkenan di kepadamu Tuhan. Biar mulai hari ini kami mau berkata ya. Setiap kali Engkau memanggil, bahkan ketika Engkau belum berkata apapun, memerintahkan apapun, seperti Abraham yang berkata, hineni Tuhan. Biar hati seperti itu ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Seperti hatimu sendiri ketika Engkau turun sebagai manusia dan dilahirkan di Bethlehem Tuhan. Biar hatimu ada dalam hidup setiap kami. Berkati setiap kami, khususnya di masa Natal ini Tuhan.
Biar Engkau memberkati setiap kami dengan anugerah-Mu. Sehingga kami selalu berkata, yes Lord, here I am Lord. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus memimpin kami, menolong kami, dan menolong kami dalam setiap hal yang kami kerjakan. Anugerah berkat-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hidup kami, berbicara, menjelaskan semuanya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biar itu tertanam dengan kuat dalam hidup kami dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat Natal dan juga Tahun Baru 2026. Amin. Anda sudah diberkati dengan firman yang dibagikan hari ini. Kita berdoa sekarang. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap benih firman yang Engkau sudah bagikan. Semua benih firman itu Tuhan, kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan terus menanamkannya dalam hidup setiap kami. Sampai itu berbuah, matang dan lebat dan manis di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening yang tertera berikut di layar. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan setiap sharing firman di malam hari ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus semua termeterai. Amin.